sosialisasikan lagi lebih lanjut ya, karena ini nanti tidak hanya berhubungan dengan teman-teman yang di tingkat akhir, ini harusnya diperkenalkan juga nanti di tingkat awal gitu ya. Jadi proyek tingkat itu terutama di fakultas kita ya, Fakultas Ilmu Terapan itu sekarang ada 2 jalur. Ya, di kita ini ada 2 jalur. Pertama proyek tingkat jalur reguler. Ya, reguler itu berarti yang biasa ya, yang nanti harus mengajukan judul, topik, kemudian harus bimbingan, kemudian harus sidang gitu ya, itu reguler. Nah, ada juga proyek tingkat yang jalur startup. Ini baru ya, masih sangat baru, tetapi ini akan segera dilaksanakan juga gitu ya. Jadi nanti teman-teman tuh sebenarnya bisa tidak mengambil proyek tingkat jalur reguler, tapi bisa menggunakan jalur startup ya. Tentunya teman-teman harus punya startup ya, harus punya tergabung di dalam suatu startup, dan startupnya sudah jalan, kalau nggak salah itu minimal sudah jalan setahun ya. Jadi teman-teman di startup itu juga sudah dianggap mencukupi, teman-teman bisa mengajukan proyek tingkatnya, ini sidang proyek startup. Itu nanti yang dipresentasikan, seperti apa perkembangannya gitu ya. Untuk yang ini itu nanti mungkin ada sosialisasi tambahan ya dari Bu Indra, ini nanti akan ada agenda ya untuk seluruh mahasiswa. Apa ya, ini adalah salah satu proyek, bukan salah satu program ya yang memang sudah apa namanya disepakati juga ya, yaitu untuk mengakomodasi Merdeka Belajar ya. Nanti sebenarnya tidak hanya proyek tingkat saja ya yang diperbolehkan menggunakan jalur startup ya. Nanti ada istilahnya rekognisi ya, rekognisi, nanti ada rekognisi. Jadi teman-teman semua kegiatan ya selain di perkuliahan itu bisa saja nanti direkognisi sebagai proses pembelajaran ya, karena kan Merdeka Belajar. Jadi teman-teman nanti ikut apa namanya, misalkan lomba, ikut pengabdian masyarakat, ikut penelitian dosen ya, itu semuanya akan direkognisi, nanti bisa direkognisi ya. Termasuk ini salah satu programnya adalah bisa menggunakan jalur startup gitu ya. Jadi Merdeka Belajar itu nggak hanya belajar di kelas gitu ya, pengalaman-pengalaman teman-teman di luar itu juga akan dianggap sebagai proses pembelajaran gitu. Oke ya. Nah, yang kita bahas sekarang itu adalah proyek tingkat yang masih jalur reguler biasa ya. Oke. Kemudian pedoman pelaksanaan proyek tingkat D3TT ini apa yang baru? Ini saya soroti ada 3 proses lah ya. Ada pertama adalah alur pengajuan topik atau pra proposal sampai keluarnya SK. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan bimbingan. Yang ketiga adalah sidang proyek tingkat gitu ya. Nah, untuk yang poin pertama, alur pengajuan topik atau pra proposal sampai keluarnya nanti SK, itu semuanya prosesnya itu belum terekam di dalam Igresias ya. Melakukan bimbingan, mau melakukan apapun, sebelum keluar SK itu tidak akan tercatat di Igresias. Nah, nanti proses pengajuan topik ini, pra proposal sampai keluar SK itu akan diakomodasi oleh internal prodi ya. Nanti ada web bisa digunakan untuk melakukan proses-proses dari pengajuan pra proposal sampai keluarnya SK ini gitu ya. Nah, nanti kalau sudah keluar SK, teman-teman semuanya bisa melaksanakan proyek tingkatnya, melaksanakan bimbingan gitu ya. Nah, semuanya itu nanti bisa terekam di Igresias. Jadi setelah selesai bimbingan, teman-teman sudah dianggap layak, nanti teman-teman daftar sidang proyek tingkat. Ini sudah di internal prodi ya. Jadi internal prodi itu hanya di poin 1 sebenarnya ya. Nanti proses itu sudah melalui sistem Igresias, sidang proyek tingkat ya, pendaftarannya juga sudah tidak melalui internal prodi tetapi melalui LAK fakultas ya. Bagian LAK fakultas ya, bagian akademik, layanan akademik. Ya, nanti pendaftarannya, syarat-syaratnya ya. Jangan gitu ya. Jadwal plotting pengajaran, plotting pengujinya itu semuanya akan di-share dari LAK gitu ya.
Baik, kita masuk ke yang pertama dulu, ya. Alur pengajuan topik pra-proposal sampai keluarnya SK. Baik. Nah, untuk pengajuan topik ini, kita punya aplikasi, ya. Aplikasinya teman-teman nanti bisa cek di sini ya. Ini di sini. Nah, nanti awalnya ada di sini, ya. Awal halamannya adalah pendaftaran ini namanya masih PA ya. Apa namanya? Aplikasi ini juga sebenarnya adalah buatan dari teman-teman Anda ya. Jadi mereka menyumbangkan hasil proyek akhirnya, proyek tingkatnya, gunakan untuk pelaksanaan proyek tingkat untuk adik-adik kelasnya, gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini ya. Tentunya nanti teman-teman harus mendaftar dulu di login di Mas. Nah, sebenarnya untuk tutorial penggunaan aplikasinya ya, ini termasuk ini ada download pedoman dan form pra PA ini sudah lengkap, bisa di-download di sini ya. Dari pedoman, form-formnya, kemudian template-templatenya semuanya ada di sini. Ya, ini sekali download, gitu ya. Nah, saya kembali ke sini ya. Jadi itu, nah video tutorialnya itu juga sudah saya share sebelum-sebelumnya ya, di awal-awal kita membentuk grup di WA itu juga saya sudah share ya, bagaimana caranya menggunakan aplikasi pra PA D3TT itu ya. Nanti tinggal klik di sini ya, teman-teman, linknya. Nah, nanti langsung direct di situ. Saya sudah bikin tutorial. Kalau teman-teman nanti menyimaknya, itu semuanya sudah ada informasinya jelas di situ ya. Jadi artinya saya nggak perlu lagi mendemokan gitu ya, karena sudah saya bikinkan tutorial di situ. Teman-teman tinggal menyimaknya. Gitu ya. Nah, hal-hal yang penting lagi ya. Jadi intinya adalah alur pengajuan topik ya pra proposal sampai keluar SK itu melalui beberapa tahap ya. Pertama adalah teman-teman harus mengirimkan atau mengajukan topik PA. Dan topik PA ini itu dalam bentuk pra proposal ya, pra proposal. Untuk template pra proposal sudah disediakan ya. Sudah disediakan juga ya. Nah, jadi harapannya nanti teman-teman tinggal menggunakan template itu dan tidak ada yang tertinggal ya ininya ya. Jangan menggunakan template-template yang di-share dari kakak kelas ya, karena mungkin sudah merupakan template yang lama gitu ya. Jadi lebih baik teman-teman langsung download di akan ya. Jadi kalau template-template tadi ada di aplikasi tadi bisa di-download atau bisa di Webprodi ya. Di Webprodi juga sudah ada di panduan proyek tingkat. Ya, jadi teman-teman klik di DTE Telkom University di sini. Ya, di sini ada menu di atas Final Project, kemudian ada Guide. Teman-teman klik di situ. Nah, di sini sudah ada ya. Buku pedomannya bisa di-download di situ, template pra proposalnya ada di situ. Nah, ini ya template pra proposalnya. Nah, di sini semuanya ya, termasuk link tadi juga saya sediakan di sini untuk pelaksanaan aplikasi tadi ya, aplikasi dari pra proposal, pra proyek tingkat ya, dari pra pengajuan judul hingga penerbitan SK tadi. Bisa diklik juga di sini. Gitu ya. Oke, jadi pertama tadi adalah pengajuan pra proposal atau topiknya. Nah, topiknya didapat dari mana? Topiknya bisa dari teman-teman sendiri atau bisa teman-teman itu mencari rekomendasi judul yang ditawarkan oleh dosen-dosen. Caranya bagaimana? Caranya ada di aplikasi juga. Jadi dosen itu punya akun juga di situ yang bisa menawarkan judul-judul. Nanti teman-teman klik di menu rekomendasi judul, cari dosennya, kemudian cari judul-judulnya. Teman-teman bisa mengontak dosennya, misalkan teman-teman search dengan salah satu judul gitu ya, saya pengen mengajukan judul ini. Nah, nanti dosennya akan mengadakan ini ya, diskusi dengan teman-teman gitu ya, gimana langkah selanjutnya, membuat pra proposalnya gitu ya. Nah, setelah teman-teman mengajukan topik atau pra proposal, nanti semua yang sudah diajukan itu akan saya ya sebagai koordinator PA ini akan membawa ke komite PA.
komite PA itu adalah nanti isinya ya dosen-dosen prodi kita, tetapi pembahasan di dalam komite itu adalah khusus membahas judul-judul dari topik-topik yang diajukan oleh teman-teman tadi gitu. Lanjutkan sebagai judul ataukah tidak bisa gitu ya. Ya banyak ya pertimbangannya, mungkin terlalu berat atau terlalu ringan gitu ya, atau sudah pernah ada yang mengerjakan gitu ya. Kalau memang nanti diterima, biasanya ya kalau ada masukan-masukan itu harus diperbaiki gitu ya. Atau kalau memang dianggap ini tidak bisa ya dimodifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan untuk proyek tingkat, nah itu bisa saja nanti ditolak gitu ya, harus mengajukan lagi gitu. Nah, setelah komite PA, nanti akan diumumkan hasilnya. Kalau diterima, teman-teman akan melanjutkan untuk menyusun proposalnya. Tadi kan baru pra-proposal ya, baru berapa lembar gitu. Nanti di proposal, teman-teman harus mengikuti formatnya juga. Ya, itu sudah cukup lengkap ya, dari awal sampai nanti di bab 2, dasar ini ya, dasar teorinya, di bab 3 gitu ya, nanti di bab 4 gitu ya. Nah, itu sampai bab 4 nanti lengkap ya. Bab 4 dan bab 5 sebenarnya ya, ada kesimpulannya gitu. Nah, setelah proposalnya jadi, nanti diajukan lagi ya untuk melakukan seminar proposal. Seminar proposal itu presentasi berarti ya. Teman-teman harus presentasi proposalnya gitu ya. Nah, nanti kalau lulus dari proposal itu nanti bisa diajukan untuk penerbitan SK. Nah, untuk SK ya, masa berlaku SKPA itu adalah 1 semester ya, atau 6 bulan ya, untuk masa berlakunya SK. Nah, kemudian SK perpanjangannya nanti itu bisa diperpanjang hingga tiga ini ya, bisa diperpanjang ya. Nanti perpanjangannya SK-nya itu umurnya 3 bulan. Ya, 3 bulan. Nah, SKPA itu bisa diperpanjang maksimal 4 kali. 4 kali. Intinya itu sudah pelaksananya udah tinggal ditota aja ya. Kalau 4 kali perpanjangan berarti 4 kali 3 ya 12 bulan ya, 1 tahun tambah 6 bulan ya, berarti 1,5 tahun. Maksimal pelaksanaan PA itu adalah 1,5 tahun. Nah, di situ pengajuan topik, pengajuan pra proposal juga syaratnya harus sudah minimal 80 SKS dari 2. Ya, ini dibuktikan dengan melampirkan print KHS ya. Nah, itu kira-kira ya dari pra proposal sampai keluarnya SK. Dan sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Belum ada, Pak. Oke. Nah, untuk timeline pelaksanaan dari pengajuan topik pra proposal sampai keluar SK ini sudah saya cantumkan juga di web tadi ya informasinya. Ya, jadi kita sudah melewati untuk yang gelombang 1, sudah pelaksanaan seminarnya sudah selesai. Nah, kita akan masuk nanti di gelombang yang kedua ya, teman-teman bisa catat tanggal pentingnya dan jangan sampai terlewat. Dari sekarang ya, walaupun ini nanti pengajuan judulnya masih di tanggal 10 sampai 11 Desember, 1 bulan lah ya. Nah, teman-teman persiapkan dari sekarang ya, diskusi dengan dosen gitu ya, mencari topik itu dari sekarang gitu ya, biar nanti ketika sudah dibuka untuk pengajuan pra proposalnya tinggal disubmit saja gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk pelaksanaan ini ya, pra proposal hingga keluarnya SK ini biasanya dalam 1 semester itu ada 2 gelombang ya. Ada 2 gelombang. Yang semester ganjil ya, ada 2 gelombang. Gelombang 1 kemarin, gelombang 2 nanti di bulan Desember. Gitu ya. Nanti di semester genap nanti ada 2 gelombang lagi. Ya. Nah, jadwalnya belum keluar ya, karena biasanya jadwal itu dikeluarkan setiap masuk ke semester baru. Jelas ya, teman-teman ya? Boleh nanya nggak, Pak? Boleh. Siapa ya? Silakan. Selamat malam, Pak. Nama saya Dimas dari kelas 02 angkatan 18. Ya, oke. Untuk apa namanya? Untuk misalnya kita di gelombang kedua
nggak bisa ngikutin. Ya. Nah, akhirnya kita ngikut gelombang baru kan Pak ya, gelombang baru di semester berikutnya. Betul. Nah, itu wisudanya bisa bareng sama yang gelombang sebelumnya nggak Pak? Ya, kalau masalah wisuda ngelihatnya bukan dari seminar proposal atau pra proposal ya, kan teman-teman sidang gitu Oh iya ya. Pak, maksudnya sidangnya itu bisa barengan nggak Pak? Masih bisa ya kan, kalau misalkan nih ya Oh iya, iya. masih bisa, tapi jangan mikirnya oh masih bisa nanti aja enggak, jangan begitu ya. Kalau sekarang masih bisa, diusahakan yang sekarang ya harus sekarang gitu ya. Jangan ditunggu-tunggu sampai nanti-nanti gitu ya. Ya intinya waktunya itu sangat berharga gitu ya, daripada teman-teman semester baru masih mikirin pengajuan judul, ya tinggal kalau sudah seminar kan tinggal mengerjakan saja gitu kan, lebih enak gitu kan ya. Baik Pak, terima Dalam kasih banyak. ya, tetapi dalam pengalaman kita melaksanakannya yang sebelum-sebelumnya itu ada juga banyak yang misalkan di semester depan ya, semester genap, mereka ada yang baru mengajukan gitu ya. Ya, kalau misalkan mengajukannya nanti dibuka di bulan, taruhlah misalkan bulan Maret saja. Maret ya mengajukan judul seminar di bulan Maret, kan masih ada April, Mei, Juni, misalkannya 3 bulan kan cukup ya. Nanti bisa sidang di bulan Juni atau bulan Juli gitu. Masih bisa Pak, sebenarnya. saya mau nanya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Mirza Mangga Taufik Pak dari angkatan 2016. Begini Pak, saya mau nanya Pak. 2000 berapa Dek? 2016? Iya Pak. 2016 ini berarti tahun keberapa Dek? Tahun terakhir Pak, ini semester ke-9 bagi saya. Oh, oke. Ya. Kenapa baru Jadi sekarang begini, masih ada kuliah? Kemarin masih ada Sekarang? Pak. Terus sempat kemarin mengajukan judul, cuman saya judulnya itu nggak mungkin dibuat sama saya. Jadi saya ikut lagi pengajuan sekarang. Oke. Nah, ya kenapa nggak yang kemarin kondisinya, gelombang 1? bukan Pak, yang tahun lalu. Oh, yang tahun lalu. Enggak, maksudnya kenapa nggak diajukan lagi yang gelombang 1 kemarin? Belum Ya. dapat judul? Saya telat informasinya Pak. Oh, oke. Terus gimana Dek? Nah, untuk kondisinya Pak begini, kalau misal gitu Pak, kan di tempat magang saya menawarkan satu ini Pak, ngebuat untuk apa ya, untuk dijadikan proyek akhir. Nah, apa bisa Pak kondisinya jadi mengerjakan proyek akhir untuk hasilnya itu dipakai di satu perusahaan Loh, gitu. bisa, malah bagus ya. Justru itu harapan kita itu teman-teman itu magang ya, atau belajar atau magang, teman-teman di lapangan gitu ya, di industri, teman-teman bisa mengerjakan magang sekaligus menyelesaikan PA. Harapannya memang begitu Ya. gitu. Nah, kalau ada di tempat magang teman-teman itu Ya. menyediakan judul misalnya, ada yang menyediakan judul ya lebih bagus gitu. Ya nggak masalah gitu ya. Apakah itu diterima apa tidak ya tinggal nanti di sidang komite kita gitu. Kita akan lihat. Dan misalnya bisa, syarat-syaratnya apa aja ya Pak? Apakah butuh surat dari perusahaan kah atau bagaimana? Dan apakah ada pembimbing dari perusahaan juga? Ya, sebenarnya nggak ada masalah ya, nggak ada syarat-syarat khusus gitu ya. Tapi kalau judulnya itu dari lapangan, dari tempat magang, ya biasanya diminta kita ya, karena yang tahu benar di industri, di lapangan kan orang lapangan ya. Nah, biasanya kita minta satu pembimbingnya adalah pembimbing lapangan, dan wajib satu pembimbingnya dari dalam gitu. Jadi kebetulan saya pribadi sendiri Pak, ditawarin untuk diajukan untuk pembuatan suatu website perusahaan gitu Pak. Apa itu bisa nggak masalah. dijadikan judul? Bisa saja ya, tinggal nanti disusun aja pra proposalnya seperti apa gitu ya. Nah, nanti tinggal dimasukkan, nanti kita sidang komite kan, kalau ini memang layak ya nggak masalah. Kalau tadi mengenai surat dari perusahaan ya kalau ada lebih bagus. Oh ya, baik Pak. Ya lebih menguatkan bahwa ini benar-benar dibutuhkan di perusahaan gitu. Oh ya, baik ya. Pak. Dan untuk perusahaannya CV atau PT? Apa PT lebih bagus atau CV Pak? Ya mana saja sih, nggak masalah sih ya. Iya, baik Pak kalau begitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya adalah pelaksanaan bimbingan ya. Kalau tadi sudah nggak ada pertanyaan ya mengenai alur-alur dari pra proposal sampai keluar SK ya.
dari proses praproposal, kemudian sidang komite, kemudian seminar ya. Sebenarnya semua syarat-syarat, kemudian alur-alur itu semuanya ada di ini ya, sudah dijelaskan di pedoman ya, ada di buku pedoman. Teman-teman tinggal download tadi, nanti dibaca, di situ sudah ada juga ya. Kemudian pelaksanaan bimbingan ya, jadi setiap kali nanti teman-teman itu konsultasi atau bimbingan itu teman-teman harus mengajukan persetujuan catatan bimbingan ya melalui Grasias. Jadi nanti semua pelaksanaan bimbingan itu tercatat di Grasias gitu ya. Nah, catatan pentingnya adalah nanti pengajuan catatan bimbingan atau approval dari dosen pembimbing ini tidak boleh dilakukan secara sekaligus gitu ya. Di akhir misalkan ketika teman-teman mau maju sidang, teman-teman baru minta, Pak, tolong di ACC lah ininya bimbingan saya. Nah, itu nggak boleh ya. Harus setiap bimbingan itu harus tertib ditulis gitu ya. Nah, jumlah minimal konsultasi atau bimbingan itu ingat ya ada 8 kali. Ya. Syaratnya adalah 8 kali untuk bimbingan ke pembimbing 1 dan 8 kali untuk pembimbing 2. Nah, terhitungnya kapan? Terhitungnya adalah sejak diterbitkannya SK. SKPA. Jadi perhitungannya adalah setelah diterbitkannya SK. Karena kalau SK itu belum diterbitkan, itu teman-teman nggak akan muncul di Grasias gitu ya. Jadi setelah diterbitkan baru muncul di Grasias. Baru bisa nanti bimbingan tertulis di situ. Nah, tapi masalahnya adalah ya ini kemarin ya kejadian di teman-teman yang sudah mengajukan di gelombang pertama itu sudah seminar ya, udah seminar kan udah tahap terakhir tinggal mengajukan SK kan sebenarnya ya, menerbitkan SK. Ternyata masih nggak bisa ya, ternyata di LAK-nya itu tidak mengakomodasi ya, di Grasiasnya itu tidak mengakomodasi untuk mahasiswa yang tidak mengambil SKSPA. Saat ini kan semester 5 teman-teman belum mengambil SKSPA kan ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ternyata kalau belum mengambil SKSPA itu tidak bisa mengajukan SKPA gitu. Ya terpaksa nanti SKPA-nya diajukan di semester depan gitu. Ya. Nah, terus gimana Pak? Apakah boleh bimbingan? Apakah harus menunggu semester depan? Menunggu SKPA-nya itu terbit gitu ya? Ya enggak juga gitu ya. Nanti tinggal diskusi aja dengan pembimbing. Ada disediakan juga form fisik ya, tidak melalui Grasias, ada form fisik yang bisa teman-teman gunakan untuk mencatat setiap proses bimbingan, gitu ya. Kesepakatan aja dengan pembimbing, Pak, saya mulai bimbingan dari sekarang ya, karena saya sudah melakukan seminar. Memang ini belum proses pengajuan SK karena ya harus bisanya semester depan gitu ya. Jadi ini ditulisnya di dalam form manual, form bimbingan manual. Nanti harapannya nanti kalau sudah SK-nya itu terbit, teman-teman bisa masukkan di situ setiap proses bimbingannya tadi. Tinggal minta ACC ke ini ya, ke pembimbing gitu ya. Kemudian bimbingan akan dicatat jika jarak bimbingan satu dengan bimbingan berikutnya adalah 1 minggu ya. Jadi ini suka kejadian juga ya, misalkan mahasiswa yang datangnya itu di akhir-akhir, misalkan ingin mengejar jadwal ini ya pendaftaran sidang misalkan gitu ya. Tinggal seminggu lagi, nah itu belum kelihatan dari awal belum bimbingan, nah 1 minggu itu bimbingan terus gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan seperti itu ya. Jadi nggak boleh buru-buru, itu artinya menunjukkan ketidaksiapan seperti itu ya. Jadi bimbingannya itu diakuinya adalah minimal 1 minggu, 1 minggu, minggu depannya gitu kan. Kalau 8 kan cuma 8 minggu ya, 8 minggu itu berarti berapa tuh? 8 minggu, 2 bulan lah ya, 2 bulan selesai bisa gitu ya. Nah, konsultasi kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu boleh dilakukan dalam minggu yang sama. Misalkan nih ya, minggu ini saya ke pembimbing 1, minggu ini juga ke pembimbing 2 nggak masalah ya, asalkan jangan 1 hari ya, jangan hari yang sama. Karena biasanya di Grasias itu kalau harinya sama itu dianggap 1 kali bimbingan, gitu ya. Jadi misalkan beda hari, jumlahnya 8 kali bimbingan ke pembimbing 1 dan pembimbing 2. Itu ya, itu pelaksanaan bimbingan ya. Nah, proses pelaksanaan bimbingannya nanti ya didiskusikan dengan pembimbing saja. Ya, kalau saat ini memang prosesnya pasti akan online ya, online. Jadi ya mau pakai
conference boleh, atau kalau dosennya pengen progresnya di-upload dulu misalkan juga, ya itu tergantung dari kebijakan dari pembimbing masing-masing gitu. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, boleh. Saya Udian Saputra dari kelas 3 TP 4201 angkatan Ya. 2018. Saya ingin bertanya, Pak, Ya. Ya. mengenai proyek akhir jalur startup itu, kan teman saya ada yang ngajakin buat startup, Pak, cuman dari kampus lain. Tapi judulnya sama, Pak. Apakah bisa? Startup tapi dari kampus lain ya? Iya, Pak. Teman saya ada yang mengajak bangun startup. Kalau yang perkembangan yang saya ikuti itu belum ada yang sampai pembahasan itu yang sampai ke kampus lain ya, kita belum sampai ke sana gitu ya. Yang diakomodasi itu masih yang di kampus kita gitu. Ya, kalau beda prodi itu nggak apa-apa, bisa, nggak masalah. Gitu. Tapi kalau beda kampus rasanya belum ini deh ya, belum diakomodasi gitu. Kalau misalnya pengerjaannya itu, misalnya saya kerja bagian websitenya atau aplikasinya, terus teman saya fokus ke bagian pemasarannya, Pak. Apakah tidak bisa begitu? Ya bisa saja. Kamu bisa kamu bisa pakai jalur reguler juga bisa. Misalkan kamu mengangkat di sisi pembuatan sistem informasinya gitu, bisa gitu ya. Atau kamu memang mau ngambil jalur startupnya juga nggak masalah gitu ya. Tapi yang saya masih ragu itu adalah kalau yang anggotanya itu ada di luar kampus gitu ya. Nah itu yang saya selama ikuti perkembangan itu belum terbahas gitu ya, kalau dari luar kampus gimana gitu. Nah nanti paling ada sosialisasi tambahan gitu kalau mau jalur startup, tapi startupnya dibangun lintas universitas gitu ya. Nah mungkinkah harus ada kerjasama dulu antar universitas gitu ya. Nah itu yang belum pembahasannya ya, masih di internal kita gitu. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, adakah yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Qadri dari D3TT4201. Ya. Izin bertanya, Pak, kalau yang berhubungan dengan startup itu, kalau startupnya dari alumni bisa berarti ya, Pak? Startupnya dari alumni. Wah, ini juga sama ya. Ya, oke ya. Banyak yang bertanya seperti ini ya. Jadi maksudnya teman-teman itu bergabung di startup gitu, tapi startupnya di situ dari alumni gitu ya, udah lulus gitu ya. Betul, Pak. Ya. Ini mungkin saya catat dulu ya, nanti saya diskusikan dengan tim startup ya. Apakah diakomodasi kah atau bagaimana gitu ya. Tapi intinya ya, tidak bisa pelaksanaan PA jalur startup itu nggak bisa baru bergabung dengan startup langsung ikut jalur PA startup gitu, enggak ya. Jadi teman-teman harus berkecimpung di startupnya udah cukup lumayan gitu ya waktunya ya. Kalau nggak salah itu ya setidaknya ada 1 tahunan di situ gitu ya. Kalau sekarang teman-teman misalkan nih ya belum join sekarang ya, berarti kan nunggu setahun lagi gitu. Kan lama gitu. Belum. Udah, Pak, jalan setahun, Pak. Udah jalan setahun. Nah, permasalahannya adalah startupnya itu sudah terdaftar belum di kita itu ada ini ya, ada bagian khusus yang menangani startup di FIT namanya Estaspid gitu ya. Nah, yang boleh melaksanakan jalur startup ya, baik itu nanti bisa rekognisi perkuliahan gitu ya, ataupun sidang lewat jalur startup itu yang sudah terdaftar gitu deh. Nah, jadi kalau tidak terdaftar di Estaspid ya nggak bisa gitu ya. Jadi harus didaftarkan dulu gitu. Sudah setahun ya. Di bidang apa? Belajar Quran, Pak. Belajar Quran. Iya, Pak. Aplikasi gitu ya. Jadi startupnya itu
sama kosan juga Pak. Jadi kosan kayak kumpul ngaji gitu Pak. Iya, iya. Itu anggotanya banyaknya dari mana, Dek? Dari prodi kita ada atau ada dari Campur Pak. campur ya? Iya Pak, mahasiswa Telio semua. Value semua. Oke, oke. Ya, berarti bisa aja kalau seperti itu didaftarkan dulu. Kan kemarin ada sosialisasinya kan ya, sosialisasi yang ikut jalur startup itu. Dibuka enggak ya untuk yang kalau misalkan teman-teman itu kemarin ikuti apa namanya? Ikuti sosialisasi dari Estasfit itu kan ada dibuka itu ya untuk pendaftaran jalur startupnya itu. Harusnya di waktu itu teman-teman daftar dulu itu. Biar terdaftar nanti dibuatkan SK gitu karena nanti menghitungnya dari keluarnya SK itu gitu ya. Tapi nanti saya coba ini lagi ya diskusikan dengan tim Estasfit juga mengenai apa namanya kasus-kasus yang seperti teman-teman tadi ya, gimana kalau punya startup tapi dari luar kampus itu ya, punya startup tapi dengan alumni gitu ya. Itu nanti saya coba diskusikan dulu ya. Baik Pak. Oke ya. Sama-sama. Oke. Oke, ada yang lain? Pak, saya Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Megantara dari kelas D3 DC 4203 angkatan 18. Jadi saya mau bertanya mengenai untuk presentasinya. Nah, misalnya kita ada timnya Pak, bisa 2 orang. Saat presentasi itu kita bersama atau beda-beda Pak? Ini yang kelompok ya. Oke, ya jadi ya, untuk PA yang berkelompok itu kita mengakomodasi ya. Boleh gitu ya PA berkelompok gitu. Jadi misalkan satu sistem gitu ya, itu ada hardware-nya, kemudian ada aplikasi misalkan. Ada satu mahasiswa yang menangani hardware-nya, satu lagi mahasiswa menangani aplikasinya gitu misalkan. Itu boleh. Gitu ya. Yang ditanyakan tadi adalah gimana dengan presentasi sidangnya maksudnya? Iya Pak, itu apakah kita bersama atau dipisah Pak untuk tugasnya? Ya tentunya itu kan bagusnya karena satu sistem ya harusnya bersama. Nanti akan dijadwalkan, asalkan nanti di dalam pengajuannya judulnya itu ada keterangan itu berkelompok gitu ya. Nah nanti akan sebagai koordinator PA saya akan mengagendakan ketika sidang itu di jadwal yang sama gitu. Kecuali kalau tidak ada keterangan dia berkelompok gitu ya. Nah, bisa jadi nanti terpisah gitu ya. Kemarin itu pernah kejadian sebenarnya kelompok gitu ya karena tidak ada penanda bahwa ini kelompok ini dengan ini gitu. Ya akhirnya terpisah gitu. Tapi defaultnya ya kalau berkelompok ya pasti bersamaan gitu ya. Nanti gantian lah ya. Biar nanti dalam mendemokan itu satu sistemnya itu kelihatan semua gitu. Aplikasinya jalan, hardware-nya jalan gitu. Gitu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah tentang sidang proyek tingkat. Ya, ini beberapa hal yang penting ya, yang perlu teman-teman garis bawahi juga. Bahwa yang pertama, sidang proyek tingkat, syaratnya ya, pertama adalah sudah mengambil, sedang ya. Jadi teman-teman hanya boleh sidang proyek tingkat kalau pada semester yang berjalan itu sedang mengambil SKS mata kuliah proyek akhir atau proyek tingkat. Gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang ini teman-teman nggak mengambil gitu ya, lupa nggak ngambil SKS-nya misalkan ya, ya berarti nggak bisa sidang. Gitu ya. Sidang itu hanya boleh kalau teman-teman mengambil SKS mata kuliah proyek tingkat atau proyek akhir. Kemudian yang kedua adalah telah lulus semua mata kuliah kecuali proyek tingkat tadi ya, dengan jumlah SKS lulus minimal 107 dan IPK-nya lebih dari 2. Gitu ya. Nah itu nanti biasanya dalam waktu kita mendaftar sidang itu ada KHS ya, kartu hasil studi itu yang harus diverifikasi oleh dosen wali. Gitu ya, sudah lulus berapa SKS gitu ya. Kemudian SKPA-nya masih aktif. Nah, jadi SKPA itu kan ada tanggalnya ya. Nah, kalau ketika teman-teman mau mendaftar SKPA-nya tidak aktif, maka nggak akan boleh. Yang gitu ya. Jadi harus posisinya aktif gitu ya. Tadi kan sudah dikasih tahu ya bahwa SKPA itu masa aktifnya kan 6 bulan ya atau 1 semester normalnya gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi tertentu teman-teman nggak bisa menyelesaikan 6 bulan ya atau 1 semester, maka teman-teman bisa memperpanjang SKPA ya. Nah, alurnya itu ada di web prodi tadi ya. Nah, di sini ya.
di bagian sini. Nah, ini ada prosedur permohonan perpanjangan SK proyek tingkat. Nah, di sini tinggal diklik ya. Prosedur pelaksanaan proyek tingkat dan sidang proyek tingkat juga bisa diklik di sini. Perubahan, ketika teman-teman ada perubahan atau pergantian judul, pergantian pembimbing pada saat pelaksanaan ya, pelaksanaan proyek tingkat itu bisa juga nanti prosedurnya ada di sini. Gitu ya. Nah, jadi SKPA harus masih aktif gitu ya. Nah, kalau nggak aktif nggak bisa daftar sidang. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki minimal 1 buah sertifikasi dari lembaga yang terdaftar dan diakui oleh Prodi D3TT. Nanti lembaga-lembaga yang terdaftar bisa diklik ya di sini ya linknya. Gitu ya, kompetensi, sertifikasi kompetensi yang harus teman-teman dapat ya. Ini syarat 1 buah sertifikasi ini adalah syarat untuk mendaftar sidang. Ya. Kalau kemarin-kemarin ya, karena di awal-awal pandemi itu mungkin ada kelonggaran, jadi teman-teman bisa daftar sidang tanpa harus ada sertifikasi, karena waktu itu lembaga-lembaga sertifikasi agak susah gitu ya, nggak dibuka gitu ya, yang modelnya online gitu. Sehingga ya menyulitkan mahasiswa-mahasiswa yang mau maju sidang, sehingga diputuskan kebijakannya adalah teman-teman bisa mendaftar sidang ya, sedangkan untuk sertifikasi ini digunakan untuk syarat mengambil ijazah kalau nggak salah ya. Mengambil ijazah atau wisuda gitu ya. Jadi diundurkan syaratnya itu gitu ya. Tapi pada dasarnya 1 buah sertifikasi itu tadi itu syarat untuk mendaftar sidang. Awalnya adalah untuk syarat mendaftar sidang. Gitu ya. Nah, sebagai tambahan informasi ya, kemarin itu juga baru kemarin tadi siang itu juga sertifikasi ini teman-teman 1 itu sebagai syarat gitu ya. Nanti kalau teman-teman punya sertifikasi lebih dari 1, itu jangan khawatir, itu juga nanti akan diakomodasi, direkognisi di mata kuliah gitu. Artinya kalau teman-teman punya sertifikasi banyak gitu ya, bisa jadi nanti mata kuliah yang berhubungan dengan sertifikasi tadi itu ya bisa disetarakan gitu lah ya. Misalkan nanti teman-teman dapat sertifikasi ini lulus, berarti mata kuliah ini misalkan dapat minimal AB atau A gitu ya. Nah, itu rekognisi namanya ya. Nah, itu baru disusun nanti ya akan disosialisasikan selanjutnya. Gitu ya. Kemudian mengenai pelaksanaan sidang ketika teman-teman tidak lulus ya. Ada beberapa kejadian teman-teman sidang proyek tingkat atau proyek akhir dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan sidang proyek akhir dengan judul yang sama sebanyak 1 kali. Jadi boleh sidang dengan judul yang sama itu 2 kali, gitu ya. Sekali misalkan nggak lulus, teman-teman di periode selanjutnya bisa mengajukan lagi sidang dengan judul yang sama. Tentunya dengan sudah ada perubahan-perubahan ya, peningkatan-peningkatan gitu ya, sudah ada perbaikan-perbaikan, baru mengajukan sidang lagi. Nah, tapi kalau misalkan sudah 2 kali sidang dan tetap dinyatakan tidak lulus, maka nggak boleh mengajukan sidang lagi dengan judul yang sama. Harus mengajukan judul yang baru lagi. Gitu ya, itu aturan dari kita ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Halo, apakah suara saya masih kedengar ya? Belum, Pak. Nggak ada, Pak. Belum ada, Pak. Ya, baik. Kemudian ini ya, pedoman dan template tadi sudah disediakan, itu bisa di-download di web Prodi ya, di TI Telkom University /panduan proyek akhir. Buku pedoman pelaksanaan ini ya, ini lengkap buku pedomannya, kemudian template para proposal ya. Teman-teman bisa download di situ ya. Seperti apa? Ini saya coba buka aja ya template para proposal. Template pra proposal. Nah, ini ya. Template buku pra proposal proyek tingkat. Nah, ini ya. Nah, jadi hanya beberapa halaman saja. Pertama cover, latar belakang gitu ya. Kemudian studi literatur, ini yang penting ya. Jadi teman-teman harus cek judul ini sudah ada yang pernah bikin atau belum gitu. Ya, nanti dituliskan di dalam tabel ini gitu ya. Misalkan pertama judulnya apa, tahunnya berapa, kasih keterangan gitu ya. Nanti biar kelihatan bahwa
untuk penelitian ini itu begini gitu ya. Nah, itu untuk menandakan bahwa PA yang teman-teman ajukan atau proyek tingkat yang teman-teman ajukan itu belum pernah ada yang membuat gitu ya. Bukan belum pernah ada ya. Kalaupun sudah pernah ada, itu ada perbedaan loh di sini gitu ya. Misalkan nih, saya mengajukan judul yang sama sebenarnya ya, tapi saya beda metode. Dia pakai hardware ini, saya pakai hardware ini misalkan. Oh, dia masih menghasilkan akurasinya masih kecil, maka saya memperbaiki dari penelitian yang sebelumnya. Nah, gitu ya. Ada justifikasi kenapa teman-teman itu mengambil judul ini ya, karena penelitian referensi yang sebelum-sebelumnya itu seperti ini gitu ya. Kemudian rancangan sistemnya seperti apa yang mau dibikin, referensi. Dah, seperti itu aja pra proposal itu ya. Nah, tentunya ini nanti diskusi dengan pembimbing juga ya. Kemudian template proposal ya, laporan, jurnal semuanya sudah disediakan ya tadi ya di DTE Telkom University di panduan proyek akhir. Nah, hal-hal yang penting ya di dalam template itu ya, untuk kerapian dalam penulisan, maka ada beberapa poin yang teman-teman harus garis bawahi. Yang pertama adalah penulisan lambang matematika. Ya, misalkan rumus-rumus, formula-formula itu wajib menggunakan insert equation. Gitu ya, nggak boleh pakai ya apa ya ya pakai biasa gitu ya. Ya nanti nggak rapi gitu ya. Jadi harus ada penomoran dengan menggunakan insert equation ini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai gambar dan tabel ya. Itu harus relevan secara langsung dengan artikel. Artinya apa? Artinya ketika teman-teman itu suatu gambar itu harus dirujuk atau disebut di dalam artikelnya atau di dalam kalimat di situ gitu ya. Misalkan gambar 1 misalnya. Gambar 1 itu menunjukkan diagram flowchart dari perancangan sistem ini misalkan begitu ya. Jadi harus dijelaskan begitu ya. Tidak boleh ada gambar tetapi nggak ada kejelasannya di dalam kalimat di situ gitu ya. Jadi harus relevan. Nah, untuk menghindari kesalahan dalam penulisan nomor dan keterangan gambar atau tabel, nah kita menyarankan menggunakan fitur di dalam Microsoft Word itu adalah word reference ya, pakai insert caption dan cross reference ya. Nah, untuk tutorialnya ini semuanya ya, itu sudah disediakan juga ya. Nah, yang C dulu ya, kita lihat yang C. Yang C yang perlu digarisbawahi adalah rujukan dalam pembahasan itu ditandai dengan nomor pustaka yang dirujuk dalam kurung siku ya, istilahnya adalah sitasi ya. Jadi teman-teman kalau ada kalimat atau ada data-data yang diambil dari suatu sumber lain, maka itu harus dikutip ya atau disitasi. Cara pengutipannya itu bisa menggunakan fitur di dalam Microsoft Word juga namanya word reference ya, menggunakan insert citation ya. Ya tentunya nanti sebelumnya telah membuat daftar pustaka dengan word reference ya. Ini semua ya, yang perlu digarisbawahi adalah style referensi yang digunakan ketika membuat daftar referensi itu adalah reference order ya, IEEE reference order. Gitu ya. Nah, poin A, B, dan C ini semuanya sudah saya bikinkan tutorialnya, itu ada di web prodi tadi juga ya. Nah, di sini ini akan ada tips dalam penulisan proposal, laporan, dan jurnal. Ini ya, menggunakan fitur insert caption, cross reference, insert table of figure, dan pada Microsoft Word ya. Yang kedua adalah menggunakan fitur citation, bibliografi pada Microsoft Office Word. Nah, ini teman-teman bisa baca, nanti bisa digunakan dalam menyusun pra-proposal, menyusun proposal, menyusun laporan, menyusun apa itu namanya jurnalnya, ya. Nah, kira-kira seperti itu hal-hal yang terpentingnya. Apakah ada pertanyaan sebelum masuk agenda yang terakhir? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Pak, saya izin bertanya, Pak. Boleh deh. Ya, nama saya Noval Chandra dari angkatan 17, Pak. Jadi setelah seminar kan kita dikasih batas waktu ya Pak untuk revisi. Nah, Betul. misalkan kan biasanya jaraknya 1 minggu ya dari seminar proposal ke terakhir revisi Pak. Nah, misalnya melebihi batas waktu yang udah ditentukan itu, judul kita itu harus
diulang lagi atau gimana, Pak? Ya jangan sampai telat ya revisinya ya. Ya bisa jadi nanti harus ngikutin lagi ke gelombang yang selanjutnya kalau revisinya nggak diselesaikan. Gitu ya. Ya selama masih dibuka untuk penyerahan revisi ya bisa aja masuk gitu ya. Tetapi kalau misalkan sudah ditutup gitu ya, gelombang yang sedang aktif itu sudah kita nonaktifkan, berarti kan nggak bisa masukin lagi tuh. Artinya saya sudah mengambil semua yang lulus dan sudah menyerahkan revisi misalkan gitu ya. Berarti itu saja yang terdaftar lulus pada gelombang tersebut gitu ya. Nah gimana kalau saya sudah seminar tapi revisi saya belum diselesaikan? Ya bisa jadi nanti harus mengajukan ke gelombang selanjutnya gitu. Kebetulan kan saya udah seminar proposal ya, Pak, kemarin, Pak. Nah, Sudah seminar proposal terus? saya udah mengirimkan ke penguji. Nah, apakah perlu dikirimkan juga ke pembimbing, Pak? Soalnya Apanya, pembimbing berkas revisinya, Pak. Ya kan revisinya itu kan ada form tanda tangannya kan ya. Iya, Pak. Ya intinya dari situ aja. Kalau tanda tangan itu semuanya sudah lengkap, ya artinya revisinya selesai gitu. Baik, siap, Pak. Memang sudah ditanda tangan belum revisinya? Dari penguji sudah, Pak. Tinggal dari pembimbing. Nah, itu kan di situ ada tanda tangan dari pembimbing juga kan? Iya, Pak. Betul. Ya berarti ya harus dilengkapi dengan, artinya itu penguji dan pembimbing sama-sama tahu bahwa sudah dilaksanakan, sudah diselesaikan revisinya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya. Ya, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Rizkafian Medika Imzagi dari Angkatan 18. Ya. Saya ingin bertanya untuk template proposal itu kan studi literaturnya ada 6 ya, Pak? Ya, betul. Nah, itu kita harus, emang harus ada 6 atau misalnya lebih atau kurang itu gimana ya, Pak? Ya kita sebenarnya di dalam template itu tidak mematok minimal harus sekian ya. Ya intinya semakin lengkap makin bagus sih gitu ya. Ya tapi tentunya yang kita lihat juga ya tidak hanya jumlahnya tetapi tahunnya gitu ya. Referensi itu yang bagus itu ya tahun-tahun yang terbaru gitu ya. Nah ya semakin banyak referensinya ya semakin bagus gitu intinya. Iya. Untuk ketentuan atau studi literaturnya itu Indonesia atau luar itu ada ketentuannya nggak, Pak? Nggak ada ya. Ya mau Indonesia mau luar ya nggak masalah gitu ya. Nah sebenarnya kan teman-teman sudah pernah ngambil ini ya mata kuliah litik ya. Apa itu namanya? Literasi TIK ya. Situ kan sudah disampaikan juga ya mengenai mengenai sumber-sumber sumber-sumber ilmiah yang bisa digunakan untuk rujukan-rujukan di dalam forum ilmiah ya, penulisan-penulisan ilmiah gitu kan ya. Ada jurnal, ada conference gitu ya. Nah, ada laporan proyek akhir atau laporan gitu ya, atau laporan skripsi itu kan bisa gitu ya. Nah, kan ada tingkatannya ya, tingkatannya. Nah, sebenarnya mau dia bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu nggak ada masalah ya. Kalau bahasa Inggris kan berarti itu jurnal atau konferensi internasional misalkan gitu ya. Ya sebenarnya nggak ada ketentuan mau dari internasional maupun dari nasional nggak ada masalah. Oke, gitu, Pak. Ya. Terima kasih. Tapi setidaknya gini ya, setidaknya di dalam internal kita gitu ya, di prodi kita atau di kampus kita itu jangan ada judul yang sama persis gitu. Nah, itu harus diperhatikan gitu. Ya. Jadi harus dicek juga judul yang saya ajukan ini sudah pernah ada dibikin belum di kampus kita gitu ya. Baik, gitu. Pak. Ya. Terima kasih. Sama. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Oke ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Untuk batasan judul itu ada nggak ya, Pak? Kayak kemarin kan sempat dengar kabar
Kalau masalah AR Hmm. pun dibatasi ya Pak, karena di angkatan 17 sudah terlalu banyak ambil AR. Kalau tahun ini ada seperti itu nggak ya Pak? Sebenarnya tidak ada aturan yang saklek gitu ya. Maksudnya tahun ini kita boleh mengambil yang ini dan menolak yang ini gitu. Enggak ya. Sebenarnya semuanya itu ya, kalau boleh saya sampaikan ya, sejujurnya ya, ini adalah hasil dari sidang komite semuanya. Sidang komite kan itu dari dosen-dosen semuanya. Nah, mungkin dari dosen-dosen itu punya pendapat gitu ya. Untuk tahun ini kok rasanya sudah terlalu banyak judul-judul tentang ini gitu misalkan ya. Kita belum merambah ke yang judul-judul yang lain misalkan. Ya, kita batasi aja nih yang untuk yang AR misalkan. Nah, itu bisa jadi gitu ya. Tetapi tidak di planning dari awal gitu ya. Kita tahun semester ini gitu ya, pengen yang arahnya ini. Nggak boleh yang ini. Itu nggak ada. Nggak ada ya. Jadi sekarang misalkan teman-teman punya judul apapun, ya masih terbuka untuk bisa diajukan gitu ya. Mengenai nanti diterima apa enggak ya dari sidang komite gitu. Ya. Pak, mau Gitu. nanya lagi Pak. Ya. Oh iya, mohon maaf sebelumnya belum perkenalan Pak. Saya Abdul Alim dari 4204. Ya. Nah, pengen nanya lagi Pak. Itu di web itu belum ada di-update lagi ya Pak? Yang apa, Dek? Yang masalah lumayan stuck ini Pak. Di mana, Dek? Maksudnya? Di aplikasi? Iya, yang di web referensi judul PA dari dosen-dosen belum diupdate lagi ya Pak. Karena ini lumayan stuck nih Pak. Oh gitu. Jadi judulnya masih belum banyak ya. Ya oke, nanti saya coba tanyakan ke dosen-dosen ya. Karena kan itu akunnya semua ada di dosen-dosen gitu ya. Kalau memang dosen-dosennya itu punya judul yang bisa diajukan kan pasti diupdate di situ. Nanti saya sampaikan lagi ke dosen-dosen yang rekomendasi judul biar bisa diupdate di webnya. Ya. Oke. Oke ya. Terima kasih Pak. Oke. Oke, ada lagi? Pak, mau nanya Pak. Ya. Ya, Ini Bu Ati tadi keluar ya? Halo Bu Ati? Belum masuk ya? Okay. Sudah. Oh sudah. Oke. Ada. Ya gimana Dek? Rofi? Kan nama saya Rofi Rizky dari. Ya ini sudah jam 8.45 ya, biar nggak terlalu malam. Nanti setelah ini dilanjutkan Bu Ati dulu ya. Ya. Ya Pak, mau nanya yang tentang Pak, itu maksudnya kita itu untuk menandai bahwa kita itu kelompok PA itu di proposal atau di judul atau di latar belakang kita jelasin atau gimana itu Pak? Ya harusnya itu untuk yang saat ini kan di formnya ketika teman-teman mengajukan itu tidak ada penandanya apakah ini tipenya, maksudnya ketika mengajukan judul itu kan nggak ada pertanyaan ini adalah mandiri ataukah kelompok gitu ya. Jadi dari situ kita nggak bisa, sekarang sistemnya belum bisa seperti itu. Nah, biasanya bisa dilakukan dari judul ya, pengajuan dari judulnya. Jadi misalkan ini berkelompok itu nanti ada tanda penandanya ini bagian software atau ini bagian hardware gitu ya. Atau kalau enggak juga ada di ini ya, ketika di dalam menjelaskan sistem itu biasanya harus dijelaskan dulu keterangannya, keterangan secara umum sistemnya, penjelasan sistem secara umumnya, baru nanti dijelaskan bagian yang akan dikerjakan oleh mahasiswa yang bersangkutan gitu ya. Artinya gini, penjelasannya itu secara general dulu, saya membuat sistem umumnya seperti ini, nah tetapi sistem ini dikerjakan tidak sendiri gitu ya. Nah, jadi ini ada dua mahasiswa misalkan, saya ke bagian ini misalkan, bisa seperti itu ya. Karena ada beberapa yang mengajukan judul itu dari judul sudah tidak ada keterangannya gitu ya, tidak ada keterangan dia berkelompok gitu ya, tidak ada penanda dia berkelompok, di dalam pun dia ya tidak gitu ya. Artinya gini, kalau dia membuat suatu sistem ya, sistem IoT gitu ya, rumah pintar misalkan ya, rumah pintar. Nah di judul itu sudah sangat beda jauh gitu, misalkan di hardware-nya itu dia membuat rumah pintar menggunakan sensor ini gitu kan. Nah, satunya yang membuat aplikasinya
aplikasi rumah pintar ini gitu ya. Nah, itu sudah sangat beda sekali sehingga tidak bisa dibedakan apakah ini kelompok atau tidak gitu. Nah, tapi kalau berkelompok ya sebaiknya ada penandanya di situ biar kita tahu. Atau nanti ya ketika pengajuan itu nanti harus kita sediakan form lagi ya untuk menanda bahwa ini berkelompok atau mandiri gitu. Untuk saat ini ya paling seperti itu deh, dikasih tanda aja di judulnya atau di sistemnya itu dijelaskan gitu ya. Ya nanti ketika di sidang komite kan kita tandai oh ini berkelompok dengan ini gitu loh ya. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya, oke. Kita masuk ke agenda yang terakhir dulu ya. Ini ada pemaparan dari Bu Ati mengenai galauan yang teman-teman rasakan ya. Saya belum dapat judul gitu ya. Nah, ini akan dijelaskan oleh Bu Ati tips bagaimana menggali ide untuk proyek tingkat. Silakan Bu Ati. Oke, terima kasih Pak Andi. Saya izin share screen dulu ya. Gimana? Masih semangat ya? Udah jam 8.49. Masih, Bu. Masih, Bu. Semangat, Bu. Lulus, Bu. Oh, ya, alhamdulillah. Masih, Bu. Biasanya kalau jiwa muda nih masih semangat ya. Jam segini nih jam on fire-nya. Kalau yang sudah berumur mungkin sudah waktunya tidur gitu ya. Oke, baik. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Malam, Ibu. Oke ya, jadi pada kesempatan kali ini ya saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana sih cara kita gitu ya, terutama kalian yang sedang berproses untuk menuju proyek akhir ya. Kenapa saya bilangnya menuju karena masih harus membuat pra-proposal gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah disetujui baru dilengkapi membuat proposal dan seterusnya. Jadi saya harap di awal ini kalian bulatkan tekad dulu ya, niatkan agar kalian maunya apa nih goals-nya gitu ya, seperti yang tadi Bu Indrarini sampaikan gitu ya. Jadi kalian pertama harus tentukan dulu goals-nya apa, tujuan kalian itu apa, kalian itu mau apa sih sebenarnya gitu. Nah, dengan tahu tujuannya itu apa, maka kita akan tahu nih ya, kita akan mencari cara gimana sih biar kita bisa sampai ke tujuan itu. Kalau misalkan tujuannya nggak ada ya kita akan lempeng-lempeng aja gitu, nggak kemana-mana, di situ-situ aja kayak gitu ya. Nah, ini saya akan coba sedikit sampaikan tentang bagaimana cara menggali ide. Seperti yang pernah saya rasakan juga ya, maksudnya sebagai dosen di setiap tahun ya, hampir setiap tahun itu banyak sekali mahasiswa yang curhat. Intinya sih bingung gitu ya, bingung saya mau yang apa gitu ya, saya nggak tahu nih saya bisa apa, kemudian saya nggak tahu tertarik dengan apa. Nah ini agak abu-abu gitu, karena sebetulnya yang tahu diri kalian itu ya yang tahu kalian itu ya diri kalian sendiri gitu. Jadi yang tahu sebetulnya kemampuan kalian itu seperti apa dan kira-kira nanti kalian itu bisa fight itu di kondisi yang seperti apa, itu yang tahu adalah kalian sendiri gitu. Jadi mulai sekarang mumpung belum terlambat silakan dipetakan gitu ya, dipetakan tujuannya apa ya, tujuan hidup kalian ya, atau mungkin kalau jangka pendek tujuan kalian kuliah ini apa sih gitu. Lulus tepat waktu mungkin salah satunya. Nah, bagaimana caranya kalian biar bisa lulus tepat waktu kayak gitu ya. Yang pasti harus menyelesaikan proyek akhir. Nah, proyek akhir ini gimana nih biar saya bisa menyelesaikan? Pasti kan harus punya judul. Gimana cara saya biar bisa punya judul? Nah, itu harus digali lagi ya. Dan yang bisa menggali itu adalah kalian sendiri gitu. Jadi jangan jangan menggantungkan ke orang lain. Misalkan ke sahabat atau ke teman terdekat atau ke dosen wali, dosen pembimbing, jangan seperti itu. Kalian harus mandiri ya, kalian kan sudah dewasa, sudah 17 tahun ke atas, jadi harus mandiri gitu. Oke, sebelum
masuk ke penjelasan tentang proyek akhir, mungkin ini adalah beberapa keluh kesah ya tentang, kalau di kurikulum yang baru kan namanya proyek tingkat. Jadi kalau misalkan nanti saya ngomongnya proyek akhir, kalian paham ya. Jadi maksudnya proyek akhir itu maksudnya adalah proyek tingkat dan sebaliknya gitu. Oke, jadi ini adalah beberapa keluh kesah ya, keluh kesah yang sering terdengar gitu tentang proyek tingkat atau proyek akhir. Misalkan saja proyek akhir atau proyek tingkat itu susah, kemudian bikin stres ya, bingung, nggak tahu mau kemana, bikin nggak nafsu makan, bikin nggak mau mandi mungkin ya, walaupun mungkin memang biasanya juga males mandi gitu. Oke, bikin kurus, bikin jerawatan, bikin nggak mood, atau bikin suka marah-marah, dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah memang semenakutkan itu proyek tingkat? Nah, ini kan sebetulnya kita merasa takut ya. Kira-kira kalian tahu nggak, kalian itu merasa takut kalau apa gitu kondisinya? Merasa takut kalau apa sih sebetulnya? Itu takut kalau apa ya gitu. Judul nggak Kalau diterima, Bu. kenapa? Takut kalau judulnya nggak diterima. Takut kalau judulnya nggak keterima. Oke, kemudian yang lainnya ada lagi nggak? Kira-kira ketakutannya apa sih gitu? Takut kalau nggak sukses. Mengambil judul yang terlalu susah, Bu. Oke, takut mengambil judul yang terlalu susah. Oke, baik. Sebetulnya seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa kenapa? Apa tadi? Saya kurang dengar. Oke, jadi saya lanjutkan. Sebetulnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa semuanya itu berproses gitu ya. Saya yakin sebetulnya di episode-episode kehidupan kalian sebelumnya ya, mungkin di TK, SD, SMP, SMA, kalian itu sebetulnya sudah melalui sebuah ujian-ujian kayak gitu kan. Misalkan di SD ada ujian nasional, begitu pula di SMP, di SMA juga seperti itu mungkin ya. Nah, pasti perasaan kalian tuh, aduh saya takut nih kalau nggak lulus gitu, aduh saya takut kalau nggak bisa ngerjain gitu, dan ketakutan-ketakutan lainnya. Tapi in the end, kalian itu sebetulnya bisa gitu loh. Kalian itu sebetulnya bisa melalui itu semua dengan hasil masing-masing. Dan pastinya diupayakan hasilnya itu adalah hasil yang terbaik, kayak gitu. Jadi, ketika kalian menghadapi proyek tingkat ini, sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru gitu. Ini bukan suatu tantangan yang baru, ini cuman tantangan yang ada di jenjang kalian kuliah gitu ya. Sebetulnya sebelum-sebelumnya kalian juga sudah ditantang nih gitu ya, saat SD, saat SMP, saat SMA, kalian itu sebenarnya sudah menghadapi tantangan sendiri-sendiri. Cuman mungkin tingkat kesulitannya sesuai dengan level sekolahnya gitu. Kalau SD ya mungkin tingkat stresnya sekian, kalau SMP sekian, SMA sekian, secara bertahap dia akan meningkat. Nah, sebagai orang yang sudah dewasa ya, yang sudah mandiri, saya yakin masing-masing dari kalian itu bisa gitu ya, bisa untuk menyelesaikan ini, bisa untuk melalui proyek tingkat ini. Kalau misalkan ada ketakutan, Bu, saya takut judul saya nggak keterima, Bu, saya takut kalau misalkan nanti saya nggak bisa ngerjain, ya udah laluin aja gitu loh. Misalkan, Bu, saya judulnya nggak keterima, ya udah cari judul lagi gitu. Jangan menjadikan apa ya, saya yakinlah kalian tahu, jangan menjadikan suatu permasalahan itu akhir dari hidup kalian. Kalau misalkan judul saya nggak keterima, ya coba gitu ya, coba cari yang lain. Kalau misalkan, Bu, saya nggak bisa ngerjain, ya cari gitu, cari cara gimana biar kalian itu bisa ngerjain. Entah tanya, entah baca, entah jungkir balik, pokoknya gimana caranya biar kalian itu bisa ngerjain, kayak gitu. Dan pasti setiap permasalahan itu ada solusinya. Nggak mungkin ya, nggak mungkin ada masalah tapi nggak ada solusinya. Itu pasti satu pasang gitu ya, ada masalah ada solusi gitu ya. Jadi ketakutan-ketakutan itu nggak apa-apa, itu sangat manusiawi sekali. Kalau misalkan kalian merasa takut, justru akan aneh kalau kalian nggak merasa takut ya. Tetapi jangan jadikan ketakutan itu sebagai penghalang untuk kalian bergerak gitu loh. Yang penting sekarang itu adalah kalian bergerak ya, melakukan sesuatu, doing something gitu ya, lakukan sesuatu. Kalau misalkan saya takut judul saya ini ditolak, ya udah lakukan biar gimana judul kalian ini apa ya,
worth it gitu buat diloloskan. Nah, gimana caranya? Ya kalian coba diskusi dengan calon dosen pembimbing, baca-baca referensi dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi tentang proyek tingkat itu susah, bikin stres, bikin bingung, bikin repot, bikin kurus, bikin jerawatan dan lain sebagainya. Ya mungkin bisa itu terjadi di kalian, tetapi jangan jangan terlalu lebay gitu ya. Susah, ya udah memang susah, tetapi kan pasti nanti ada jalannya untuk menyelesaikan. Bikin stres wajar kalau orang terdesak ya, terhimpit itu stres, tetapi pasti nanti ada solusinya asalkan kalian tetap bergerak. Ya, yang sering saya temui ya, terutama anak wali saya juga itu ketika menghadapi suatu permasalahan, mereka itu tidak berusaha untuk mencari solusinya, tidak bergerak. Itu dijadikan sebagai suatu alasan sehingga mereka akhirnya berhenti. Nah, itu yang nggak boleh gitu ya. Jadi selama kalian bergerak, ya, maksudnya bergerak ini bukan olahraga ya, maksudnya adalah berusaha untuk mencari solusi, berikhtiar, itu insya Allah akan selesai semuanya, kayak gitu. Kalau misalkan kalian merasa, aduh saya nggak bisa nih, ingat aja tuh zaman-zaman dulu gitu ya, zaman SMA, zaman SMP, ngerasa kayaknya, aduh susah banget nih mau lulus ujian gitu kan, tapi ternyata kalian bisa melewati itu semua gitu. Berarti kalian memang mampu gitu ya. Ingat setiap permasalahan pasti ada solusinya gitu. Oke? Nah, kita kenalan dulu ya sebentar tentang proyek tingkat. Ini saya ambil dari pedoman akademik ya. Di poin 1, sebentar ya Nak ya. Di poin 1, proyek akhir adalah karya tulis ilmiah dari hasil karya akhir yang wajib disusun ya, wajib. Jadi kalau misalkan mau lulus berarti wajib harus membuat proyek akhir ini sebagai salah satu syarat penyelesaian pendidikan pada program diploma di lingkungan Universitas Telkom. Kemudian yang kedua, poin kedua, dialokasikan pada semester terakhir ya. Oke, ini semua sudah tahu. Kemudian poin ketiga, keluaran dari suatu proyek akhir ini dapat berupa prototipe, kemudian model atau produk lainnya, serta dokumentasi laporan proyek akhir. Jadi kalian bisa ya, nggak harus buat sesuatu yang udah bisa diimplementasikan langsung, digunakan langsung gitu. Pakai buat prototipenya saja juga nggak masalah gitu ya. Oke, kemudian pelaksanaan proyek akhir dapat dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Andi. Kemudian proyek akhir berkelompok paling banyak terdiri dari 5 orang mahasiswa. Ya. Tapi kalau saran saya sih, kalau misalkan kalian emang mau berkelompok ya, mending 2 aja gitu. Maksudnya kalau misalkan 5 ya, ambil maksimal 5. Bu, saya satu geng 5 orang nih, saya pinginnya bareng-bareng. Itu gimana ya, PA ini durasinya sebentar, dan di durasi yang sebentar ini kalian harus menyelesaikan tugas masing-masing. Kalau misalkan berkelompok kan berarti kalian harus menyelaraskan visi misi dulu gitu ya. Nah, itu agak tricky sih menurut saya. Jadi nanti, tapi kalau misalkan kalian sudah yakin dengan anggota kelompok kalian, ya silakan aja. Tetapi saya tidak menyarankan sih, melihat dari beberapa kasus ya yang pernah saya ketahui gitu. Karena biasanya nih ya, 2 orang dalam satu kelompok ada 2 orang, satunya rajin, satunya agak nggak rajin. Nah, yang rajin ini, Bu, saya belum bisa lanjut lagi pengerjaannya karena teman saya ini belum menyelesaikan bagiannya. Nah, ini kan jadi gimana ya, jadi kendala gitu ya, bahwa sebenarnya proyek tingkat ini sebenarnya sudah ada permasalahan sendiri. Jangan sampai kalian menambah masalah dengan berpartner dengan orang yang tidak selaras visi misinya gitu. Kemudian yang poin ke-6, nah ini, pada proyek akhir berkelompok, setiap anggota mengambil judul yang merupakan bagian dari satu tema besar dan membuat laporan masing-masing, gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Dwi Andi, kalau misalkan berkelompok bukan berarti, oh satu judul ini dikerjakan bareng-bareng, enggak, itu tema besarnya aja. Tetapi masing-masing anggota, ya masing-masing mahasiswa, itu dia mengerjakan bagiannya masing-masing. Dan nanti juga akan dinilai sendiri-sendiri, kayak gitu. Laporannya pun pasti juga sendiri-sendiri dan nggak akan mungkin sama gitu ya, karena bagiannya beda-beda pasti. Oh ya, tambahan untuk proyek tingkat ini, jadi kalau misalkan kalian berpotensi
ya berpotensi untuk nanti di akhir perkuliahan itu IPK-nya adalah di atas 3,5, maka untuk proyek tingkatnya itu harus mendapatkan pengakuan dari industri atau instansi terkait. Artinya apa yang kalian buat itu diakui oleh industri. Pengakuannya itu adalah dalam bentuk surat keterangan. Jadi kalau misalkan kalian sekarang nih ya, misalkan hitung-hitungan gitu ya, hitung-hitungan, oh nanti kira-kira di akhir semester 6 IPK saya akan kumlot gitu ya, di atas 3,5. Nah, berarti mulai sekarang coba kalian langsung arahkan saja proyek tingkat kalian itu adalah, bentar, putih, lampu putih. Oke, jadi mulai sekarang langsung saja coba kalian arahkan untuk membuat atau topik proyek tingkat kalian itu adalah sesuatu yang nanti itu bisa bisa diajukan gitu ya, bisa diberikan pengakuan industri atau instansi terkait kayak gitu. Contohnya aja misalkan kalau anak bimbingan saya, yang terakhir kemarin anak bimbingan saya ada yang membuat aplikasi dan website untuk semacam kreditor gitu. Nah, dia IPK-nya di atas 3,5. Nah, kemudian dia mendapatkan, maksudnya dia menghubungi pihak kelurahan atau kecamatan di tempat dia tinggal gitu ya. Kemudian dari pihak kelurahan atau kecamatan itu bisa mengeluarkan surat pengakuan industri yang artinya adalah bahwa proyek akhirnya itu maksudnya diakui gitu dan akan digunakan di sana. Kayak gitu ya. Jadi mumpung belum terlambat sekarang coba kalian petakan gitu. Oh, nanti kira-kira IPK saya ini bisa nih berpotensi untuk kumlot di atas 3,5. Berarti saya akan mengambil judul yang seperti apa gitu. Gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini, bagaimana sih sebetulnya cara kita mencari topik gitu ya? Susah banget gitu dicari, padahal ada banyak yang namanya topik. Oke, ya bagaimana cara kita mencari topik untuk dijadikan sebuah pekerjaan proyek tingkat? Ada beberapa cara ya, yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada banyak cara, tetapi ini ada 4 ya yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, mereplikasi ya. Replikasi itu maksudnya adalah replikasi itu artinya mengerjakan hal yang sama dengan yang sudah ada, tetapi dengan penambahan perbaikan gitu. Jadi misalkan saja kalian lihat kondisinya, tentang produk A gitu ya, misalkan saja pembuatan produk, atau ya udah produk aja biar gampang. Misalkan ada produk A nih, sebelumnya sudah ada yang membuat produk A, tetapi kalian melihat ada kekurangan di produk A ini. Nah, itu bisa kalian ajukan sebagai judul. Jadi kalian akan membuat produk A, akan membuat produk yang sama dengan yang A, tetapi ada penambahan yang artinya itu adalah penambahan perbaikan kayak gitu. Itu bisa dilakukan. Kemudian cara yang kedua itu adalah rekomendasi dari dosen pembimbing, tapi tadi sepertinya ada yang sudah menyampaikan bahwa judul-judul dari dosen pembimbing itu dari dosen itu sedikit ya. Nah, itu kalian bisa gunakan cara yang lain, atau mungkin kalian bisa juga nih ya, kalau di aplikasi itu ada beberapa judul yang ditawarkan dosen. Kalau misalkan dosen A nih, dosen A ini udah mengeluarkan judul 1, 2, 3 gitu, tetapi kalian punya judul sendiri gitu ya, kalian punya judul sendiri. Bu, bisa nggak sih saya konsultasi dengan dosen A tapi bukan menggunakan judul yang beliau sediakan gitu? Tentu saja bisa ya. Jadi dengan tema atau topik yang kalian punya, kalian bisa diskusi dengan dosen siapapun ya, terserah kalian, senyamannya kalian gitu. Oke, yang ketiga adalah melanjutkan dari kerja praktek atau tugas besar. Jadi kalau misalkan kemarin kalian sudah kerja praktek, kalian sudah lihat di lapangan ya, di industri, di perusahaan itu seperti apa kondisinya. Mungkin dari situ kalian bisa nih ya, bisa cari celah
oh ternyata ini ada permasalahan seperti ini nih, kira-kira ini bisa gitu ya. Makan stroberi dulu aja ya. Aku nggak mau. Iya, ya udah kalau nggak mau. Oke ya, jadi kalau misalkan di lapangan, di industri atau di perusahaan saat kalian kerja praktek itu ada mungkin permasalahan atau topik yang bisa diangkat, itu kalian bisa ambil dari situ. Nah, syukur-syukur kalau misalkan IPK kalian tadi ya yang berpotensi kumlat, kalian bisa tuh langsung apa ya ibaratnya melakukan pendekatan dengan pembimbing KP ataupun orang yang ada di perusahaan itu untuk nanti, Pak saya akan membuat ini nanti kalau misalkan sudah jadi ini akan saya serahkan ke Bapak, nanti Bapak bisa memberikan apa ya surat pernyataan bahwa surat pengakuan industrinya kayak gitu, itu akan lebih mudah gitu ya. Atau mungkin dari tugas besar, kalian kan sudah banyak sekali mengerjakan tugas besar, saya yakin dari situ bisa. Saya yakin dari situ kalian tahu nih, oh saya tuh passionnya tuh di sini, oh saya kayaknya kurang bisa deh di sini. Nah itu kalian sudah bisa memetakan sendiri. Itu kalau misalkan dari tugas besar itu kan nggak mungkin ya, maksudnya sama persis dengan tugas besar, pasti harus ada penambahan gitu, ada penambahan secara fungsionalitas ataupun lainnya. Itu harus dikembangkan, artinya nggak bisa harus sama dengan tugas besar. Tapi kalian bisa melanjutkan dari tugas besar itu. Kan saja dengan calon dosen pembimbing. Kemudian yang keempat adalah ide asli atau dari pribadi kalian masing-masing. Ini bisa berasal dari manapun ya. Kalian misalkan lagi duduk-duduk di tepi jalan, kalian melihat suatu fenomena, nah, ini bisa nih saya jadikan sebagai topik proyek akhir atau proyek tingkat, bisa aja. Silakan aja gitu ya, asalkan sesuai gitu ya, sesuai dengan jurusan atau program studi yang sedang kalian tempuh sekarang gitu. Karena ini adalah teknologi telekomunikasi, ya berarti harus yang nyerempet ke situ gitu kan, bukan yang nyerempet ke arah yang lain kayak gitu. Oke. Nah, kita bisa mengangkat suatu topik atau suatu tema itu kan biasanya berdasarkan dari suatu permasalahan. Jadi kan kalian mengerjakan proyek tingkat atau proyek akhir ini itu kan sebetulnya adalah merupakan suatu solusi dari masalah yang sudah ada, kayak gitu ya. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui adanya suatu permasalahan? Itu ada banyak cara ya. Ada 3 di sini. Yang pertama, kalian bisa membaca abstrak dari tesis, kemudian skripsi, proyek akhir, jurnal, majalah, surat kabar, internet, ataupun buku. Kalian lihat aja, baca-baca di situ gitu. Nggak harus sama ya, nggak harus sama. Seperti yang sudah Pak Andi tadi sampaikan, jangan sampai judulnya itu sama ya, jangan sampai judulnya itu sama dengan yang sudah pernah dikerjakan orang lain. Jadi kalau misalkan kalian sudah punya ide, sudah punya judul, pastikan bahwa judul itu tidak sama dengan judul yang sudah ada. Itu pastikan yang pertama. Kalau enggak, kalau misalkan kalian bisa aja kan gini, pernah juga kejadian di saya. Jadi anak bimbingan saya itu nggak tahu secara sengaja ataupun tidak, dia intinya judul itu kita nggak tahu bahwa sebetulnya judul itu sudah pernah ada gitu. Nah, itu akan merugikan mahasiswanya itu sendiri gitu. Jadi pastikan bahwa judul kalian itu tidak sama dengan judul-judul yang sudah ada gitu ya. Jadi membaca abstrak tesis, skripsi, proyek akhir itu kan ini kan intinya kan semua kan permasalahan semua nih. Kalian bisa lihat masalah-masalah di situ apa gitu. Ya, dari majalah mungkin internet gitu ya. Sekarang kan semuanya sudah ada di internet, kalian bisa lihat. Dan yang kedua, melihat kenyataan di lapangan ya, mengamati, mengkaji fakta empiris di lapangan. Nah, ini mungkin bisa bisa kalian dapatkan saat kalian KP. Tapi kalau misalkan magang kan terlalu ini ya, nanti saat kalian magang itu kan di semester 6. Berarti kan sudah terlambat untuk pengajuan judul gitu, kecuali kalau misalkan kalau kalian mau mengajukan judulnya di semester 6, tapi saya tidak sarankan kalian mengambil. Nggak ada, nah udah habis. Aku mau tadi. Iya, habis beli ya. Sekarang makan stroberi dulu ya. Aku nggak suka. Oh, ya udah, kalau nggak suka nggak apa-apa.
Oke ya, jadi tadi sampai mana saya ngomong? Oke, magang ya, magang. Jadi kan magang ini ada di semester 6. Kalau saya tidak menyarankan sih kalau misalkan Bu saya kayaknya nunggu magang aja deh biar saya dapat insight tentang apa yang akan saya kerjakan. Saya tidak sarankan seperti itu ya, karena nanti di semester 6 kalau misalkan kalian sudah tahu dan pasti sudah tahu ya bahwa satu semester itu nggak betul-betul 6 bulan gitu ya, satu semester itu 4 bulan yang aktif. Jadi saya rasa itu terlalu mepet kalau misalkan kalian harus memulai untuk magang, kemudian memulai untuk mencari judul dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi kalian bisa melihat kenyataan di lapangan ini pada saat KP kemarin atau pada saat kehidupan sehari-hari. Kayak gitu. Misalkan aja kenyataan di lapangan, Bu saya kalau tiap hari saat hujan kadang lupa angkat jemuran, atau mungkin ketika saya keluar nggak sempat angkat jemuran, mungkin nanti bisa buat pengangkat jemuran otomatis, misalkan kayak gitu ya, contohnya aja seperti itu. Dan yang ketiga adalah berpikir kreatif dan inovatif. Nah ini hasil apa ya, kalau misalkan kalian mengingat materi yang ada di mata kuliah HEI gitu ya, di Harmoni, Excellence dan Integrity, itu kan ada ya berpikir kreatif dan inovatif. Nah di situ kreatif dan inovatif ini bukan Astagfirullahaladzim, nak, jangan gitu. Oke ya, berpikir kreatif dan inovatif ini maksudnya bukan letterlet dia menghasilkan sesuatu yang baru banget, enggak, tapi kreatif dan inovatif ini di apa ya, yang sudah ada itu apa saja, nah itu digabungkan gitu ya, digabungkan di mix and match gitu. Nah nanti itu akan menjadikan sesuatu hal yang baru, itu bisa masuk ke sini ya, berpikir kreatif dan inovatif. Kurang lebih seperti itu ya. Sebetulnya pada dasarnya ada banyak sekali cara kita untuk mengetahui ada masalah. Mungkin kalian punya cara lain untuk mengetahui ada masalah, nanti bisa share di sini. Nah, sekarang bagaimana sih memulai gitu ya? Kalau tadi saya sudah sering bilang bahwa yang penting kalian tuh bergerak, berikhtiar gitu ya. Bergerak itu artinya kalian melakukan sesuatu untuk menemukan jalan keluar atau solusinya. Nah, bagaimana sih cara memulai? Yang pertama, mungkin kalian bisa berbicara ya, refleksi, berbicara dengan diri sendiri dan tulis bidang mana sih yang saya kuasai dengan baik gitu. Selama kurang lebih 5 semester ini kalian bisa, pastinya bisa lah kalian memetakan bidang mana sih yang saya kuasai dengan baik. Tulis ya, tulis. Nggak harus 1, 10 boleh, 20 boleh. Nah, kemudian bidang apa sih yang agak lumayan saya kuasai gitu. Nah, ini masuk ke pilihan kedua, tulis semua. Selanjutnya, saya menyukai bidang apa? Antara dikuasai dengan menyukai, ini kan berbeda ya, bisa jadi yang dikuasai itu yang disukai, bisa jadi yang dikuasai itu yang tidak disukai gitu. Tulis ya, saya menyukai bidang apa sih gitu. Dari semua yang sudah kalian pelajari itu saya kira-kira suka apa ya, kayak gitu. Biasanya kalau misalkan kita suka terhadap sesuatu itu akan lebih mudah bagi kita untuk fight di situ. Kemudian selanjutnya bidang apa yang membuat saya tertarik? Tertarik dalam artian ketika kalian tertarik berarti akan ada keinginan untuk terus belajar ya, untuk terus memahami ini sebetulnya apa sih, kayak gitu. Misalkan aja kayak misalkan kalian tertarik dengan lawan jenis, nah kalian pasti akan punya apa ya, punya semangat untuk dia sukanya apa ya, dia bintangnya apa ya, dia lahir kapan ya, misalkan aja kayak gitu ya. Nah kemudian tugas besar apa yang saya kuasai, nah itu bisa jadi salah satu apa ya, bisa jadi salah satu cara gitu ya untuk memetakan nih sebetulnya kira-kira itu saya apa ya, saya itu menyukai dan menguasai apa. Kemudian selanjutnya perhatikan sekitar, ingat-ingat kira-kira pernah ketemu permasalahan apa. Nah, rame-rame. Sidan. Oke ya, perhatikan sekitar, ingat-ingat kira-kira pernah ketemu permasalahan apa. Kira-kira pernah ketemu permasalahan apa gitu. Nah, dari situ mungkin kalian bisa menjadikan itu sebagai salah satu topik proyek
tingkat kalian gitu ya. Kayak tadi misalkan contohnya aja yang tentang jemuran tadi. Nah, itu bisa dijadikan topik proyek akhir. Berangkatnya dari permasalahan yang ada di sekitar. Mungkin permasalahan kalian pribadi itu bisa diangkat menjadi topik proyek tingkat kalian gitu ya. Oke, selanjutnya adalah cari masalah, tulis semua masalah yang terpikirkan dan solusi yang mungkin. Nah, dari situ tulis juga semua dari yang masuk akal sampai tidak masuk akal. Nah, dari situ dari yang masuk akal sampai yang tidak masuk akal itu silakan dieliminasi ya, dipilah dan dipilih. Kira-kira mana sih yang memungkinkan untuk dijadikan topik proyek akhir gitu. Jadi kalau misalkan kalian merasa bingung, sekarang tugas kalian adalah memetakan gitu ya, memetakan kira-kira apa sih yang saya kuasai gitu. Apa sih yang agak lumayan saya kuasai, apa sih yang saya sukai, apa sih yang membuat saya tertarik untuk belajar kayak gitu. Nah, dari situ kalian bisa memetakan gitu ya, memetakan oh ternyata kayaknya saya lebih condong atau memiliki kecenderungan ke arah sini gitu ya. Oke, kemudian silakan berkelompok sesuai dengan bidang yang diminati dan berdiskusi. Boleh ya. Jadi nanti kalian bisa diskusi dengan teman kalian atau mungkin kalau memungkinkan kalian bisa berkelompok dengan teman kalian. Selanjutnya bertemanlah dengan perpustakaan, cari referensi dari TA atau PA sebelumnya, dari jurnal dan dari sumber-sumber ilmiah lainnya ya. Kayaknya kalau sekarang kan belum bisa ya mengakses perpustakaan, jadi kalian bisa buka internet, kalian browsing sudah ada semua di situ. Dan yang terakhir adalah jangan ambil referensi hanya dari web atau blog. Ini saya rasa sudah kalian pahami dari semester 1 ya di mata kuliah literasi TIK bahwa ambil referensi dari sumber yang ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jelas siapa yang nulis, kemudian yang menulis ini dia apakah berkompeten di bidang tersebut atau tidak, itu bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Ya, oke. Nah, ini ada tadi sambil saya dengerin Pak Andi ngejelasin ya, saya menemukan beberapa tulisan yang menurut saya cukup bagus itu ya. Yang pertama, just because it's hard does mean it's impossible, you can do it ya. Itu tadi sudah saya sempat singgung di awal. Bukan berarti karena itu sulit ya, kalian nggak bisa gitu ya. Itu bisa ya, kalian pasti bisa asalkan kalian mau berusaha. Pasti setiap permasalahan itu ada solusinya. Kemudian yang kedua, ketika kalian tidak mengetahui ya yang harus dilakukan itu bukan merasa takut gitu ya, tapi kalian harus belajar gimana caranya agar kalian bisa mendapatkan solusinya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini slide terakhir. Mungkin tadi saya ngomongnya kecepatan atau gimana, nanti kalian bisa tanya lagi kalau misalkan ada yang ditanyakan atau mau ada yang didiskusikan, boleh, silahkan. Atau tidak ada, itu lebih bagus. Oke, gimana? Ada yang mau kita diskusikan dulu? Nah, jangan gitu sayang. Dilihat kakak-kakaknya tuh. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya kan, kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah paham semua sepertinya Pak Andi ya. Bagus sih. Saya mewakili satu angkatan belum ada, Bu. Si kecil mulai aktif ya, Bu. Fikri Ananda. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nona? Nggak ada ya kayaknya ya. Oke, bagus. Cukup ya? Oke. Alhamdulillah cukup pencerahan, Bu. Kenapa? Cukup pencerahannya. Cukup pencerahan, Mungkin ya. saya mewakili satu angkatan belum ada, Bu. Gimana, Aim? Aim gimana? Nggak kedengeran, aduh. Mewakili satu angkatan, Bu. Belum ada, Bu. Oh, oke. Terima kasih sudah diwakilkan. Oke ya, jadi inti daripada inti adalah kalian harus tetap bersemangat ya, bukan hanya di proyek tingkat aja, tapi di setiap fase kehidupan kalian harus tetap bersemangat. Insya Allah setiap permasalahan itu akan ada solusinya gitu ya. Yang penting kalian
tetap berusaha untuk menyelesaikan, mencari solusinya gitu. Kalau misalkan kalian diem aja di kontrakan di rumah, ya nggak bakal ketemu gitu ya. Dan usahakan, ini pesan saya ya, mewakili dosen wali. Enggak sih, nggak mewakili karena mereka nggak ini. Astagfirullahaladzim. Jadi gini, yang saya lihat ya dari anak wali saya, usahakan kalian bisa lulus tepat waktu. Kenapa? Karena ketika misalkan kalian itu menambah semester, maka itu effort kalian akan lebih besar lagi gitu ya. Pertama, kalian sudah harus bareng-bareng sama adik tingkat. Nah, itu kan udah malu, entah udah takut atau gimana, itu akan ketika takut, ketika malu, itu bisa jadi permasalahan tersendiri gitu. Kalian jadi nggak pernah berkomunikasi dengan dosen, kemudian jadi mengulur waktu karena mungkin sudah nggak ada temennya kayak gitu. Jadi saya harap kalian semua bisa mengusahakan untuk lulus tepat waktu, kayak gitu aja sih ya. Oke, Pak Andi, sepertinya sudah tidak ada yang mau didiskusikan dari anak-anak. Saya kembalikan lagi aja ke Pak Andi ya. Ya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu Ati. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Ati. Baik, ya teman-teman semuanya, ini berarti aktivitas kita sudah selesai ya, aktivitas kita ya. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa membantu teman-teman dalam pelaksanaan proyek tingkat ya. Yang bisa saya garis bawahi ya buat teman-teman semuanya, itu pelaksanaan proyek tingkat ini intinya adalah teman-teman jangan takut gitu ya. Setiap masalah itu di dalam pelaksanaan proyek tingkat itu jangan membuat teman-teman diam gitu ya, tapi harus terus bergerak gitu ya. Kata Bu Ati yang terakhir tadi sangat penting juga ya, bahwa teman-teman tuh jangan diusahakan tepat waktu lah gitu. Karena tadi ya Bu Ati sudah katakan bahwa ketika teman-teman itu telat gitu ya, itu menjadi beban mental juga gitu ya, membuat ya permasalahan sendiri tadi gitu ya. Tapi apapun itu ya, teman-teman tetap semangat dalam mengerjakan proyek tingkat ini ya, karena ini kan terakhir ya ketika teman-teman mau lulus ya. Jadi berikan yang terbaik lah gitu ya dalam proyek tingkat tersebut gitu. Itu teman-teman, mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi-materi ataupun sosialisasi ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Ketika nanti teman-teman ada pertanyaan tambahan, lanjutan, teman-teman bisa menghubungi kami ya, saya atau Bu Ati, ya boleh langsung bertanya apa permasalahannya gitu ya. Demikian, mohon maaf ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Andi. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak Pak. Jangan kamu Pak. Terima kasih banyak Pak.